Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ernawati, saya guru kimia di SMA IT Mekarsewu, Kabupaten Garut. Sekaligus peserta PPG guru tertentu tahap kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Mula Warman dengan nomor UKG 202400045769 dengan bidang studi kimia. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi konfigurasi elektron di kelas 10. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran kimia. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik apabila kita mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Silahkan kalian perhatikan di sekeliling kursi dan meja kalian apakah ada sampah atau tidak. Terus di kolong mejanya juga kalau misalkan ada cup minuman boleh dibuang terlebih dahulu ke tong sampah yang ada di belakang. Silahkan. Oke, apakah ada lagi sampahnya? Tidak? Sudah bersih? Sudah, oke. Terima kasih. Ibu ingatkan kembali ya kepada kalian bahwa kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sehingga ibu harapkan setiap kalian masuk ke kelas atau keluar dari kelas, pastikan kelasnya sudah dalam keadaan bersih supaya kita yang menghuni kelas ini bisa merasa lebih nyaman. Oke, selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita raih hari ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus selalu memiliki rasa nasionalisme. Oleh karena itu, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silahkan kepada Ananda yang mau menjadi drihen, Ibu persilahkan untuk maju ke depan. Untuk yang lainnya, boleh berdiri terlebih dahulu ya. Indonesia airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri dan bantu ibu. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Kira-kira hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua tidak? Tidak. Yang pertama siapa yang tidak hadir? Dwi Sri Mailani. Ada yang tahu kenapa Dwi tidak hadir? Sakit. Terus ada lagi? Tiara, terus Triwulan. Ada lagi? Tidak ada. Berarti hari ini ada 5 orang ya yang tidak
hadir. Mari kita doakan Dewi semoga lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita. Oke, selanjutnya silahkan kalian keluarkan buku kimianya, juga persiapkan alat tulisnya ya. Ya baik anak-anakku, sebelum kita memasuki ke inti materi, mari kita sama-sama mereview atau membahas kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari? Materi apa? Partikel penyusun atom. Ada berapa jenis partikel yang menjadi penyusun atom? 3. 1 proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Nah, sekarang kita bahas masing-masing partikel itu ada di mana posisinya dalam suatu atom. Nah, atom itu adalah suatu partikel terkecil dari suatu unsur atau unit, di mana di sini digambarkan bahwa atom itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, bagian inti atom. Di sini inti atom terdiri dari unsur apa saja? Proton dan neutron. Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Ini ya, yang tanda plus. Kemudian diisi oleh partikel neutron. Neutron itu adalah partikel yang netral atau dia tidak bermuatan positif dan negatif. Kemudian bagian yang kedua adalah namanya apa ini? Kulit atom. Pada kulit atom diisi oleh partikel yang namanya elektron. Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah elektron yang mengisi kulit atom. Nah, dari ketiga partikel penyusun atom, ada satu partikel yang akan kita gunakan konsepnya dengan materi hari ini. Jadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah elektron. Kemudian di sini Ibu menyisipkan 2 gambar ya. Gambar yang pertama, gambar apa? Minimarket. Gambar kedua, lemari baju. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk gambar yang pertama, kalian pernah mengunjungi minimarket? Pernah? Pernah. Sekarang kalian coba bayangkan ketika kalian memasuki minimarket, bagaimana penataan dari barang-barangnya? Rapi, disimpan secara sistematis. Jadi kalau misalkan di sini lemarinya berisi cemilan, maka semua yang ada di lemari ini isinya cemilan. Terus kalau misalkan di sini lemarinya berisi minuman, maka seluruh lemari ini berisi minuman. Nah, kira-kira apa tujuan dari penataan barang seperti itu? Ada yang tahu? Oke, terima kasih Amel. Betul sekali ya, bahwa tujuannya adalah agar kita sebagai konsumen bisa dengan mudah mencari barang yang ingin kita beli. Sekarang gambar yang kedua. Pernahkah kalian membantu orang tua kalian merapikan baju? Pernah? Pernah. Oke, sekarang kalian bayangkan jika pakaian yang kalian masukkan ke dalam lemari ini tidak kalian susun. Misalkan kalian menyatukan antara kemeja, celana, kerudung, maka apa yang akan terjadi? Boleh Fitri? Kita akan kesulitan dalam mencari pakaian. Oke, betul sekali ya. Artinya kita akan menjadi lebih sulit mencari pakaian yang akan kita gunakan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa hubungannya 2 fenomena ini dengan materi yang akan kita pelajari? Tadi sudah Ibu sebutkan, dari ketiga partikel penyusun atom ada satu konsep,
yang akan kita gunakan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Partikel apa? Elektron. Nah, hubungannya, misalkan produk yang ada di minimarket kita analogikan sebagai elektron. Kemudian lemari ini kita analogikan sebagai kulitnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kira-kira bagaimana penyusunan elektron dalam kulit atom? Berarti harus ada satu konsep yang mengatur bagaimana cara elektron ini menempati suatu kulit atom. Nah, konsep itulah yang akan kita pelajari hari ini. Konsep itu disebut sebagai konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron ini nanti ke depannya kalian bisa menentukan sifat-sifat dari suatu unsur. Kemudian dengan konfigurasi elektron kalian bisa meramalkan bentuk suatu molekul. Jadi Ibu harapkan melalui kegiatan hari ini kalian benar-benar bisa memahami konsep dari konfigurasi elektron. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini adalah mampu menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan apa? Kulit dan subkulit. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ini sudah mulai memasuki ke konsep konfigurasi elektronnya ya. Hanya saja ini baru sebagai pengantarnya. Di sini Ibu menyisipkan dua gambar dari pemodelan suatu unsur. Ada unsur apa saja? F atau fluor dan Na atau natrium. Nomor atom fluor berapa? 9, Na 11. Nah, dari kedua gambar ini apa yang menjadi pembeda antara F dan Na? Apa bedanya? Jumlah elektronnya, betul sekali. Kemudian kulitnya juga berbeda. Kulit pada F ada berapa? 2. Di Na ada 3. Sekarang kita hitung berapa elektron yang ada di kulit pertama F. Ada berapa? 2. F ada 7, sehingga ditotalkan jadi 9. Kemudian unsur Na. Kulit pertamanya ada berapa elektron? 2. Di kulit keduanya ada 8. Kulit ketiganya ada 1. Sehingga ditotalkan jadi 11. Nah, kemudian berdasarkan dua gambar di depan, coba kalian pikirkan pertanyaan apakah yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat dua gambar ini. Silahkan, apakah ada yang mau membagikan pertanyaannya? Boleh Cica, apa sebutkan? Bagaimana cara menggambarkan susunan elektron dalam atom? Bagaimana cara menggambarkan susunan elektron? Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya, boleh Rizka. Oke, boleh tepuk tangan dulu atuh. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi tidak? Cukup? Cukup. Berarti kita sudah mendapatkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menggambarkan elektron dalam kulit atom? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dari suatu unsur. Nah, dua pertanyaan itu tidak akan Ibu berikan jawabannya. Tapi pertanyaan itu harus kalian cari jawabannya melalui kegiatan diskusi. Namun, sebelum kita berdiskusi, Ibu ingin mengecek dulu apakah kalian sudah fokus atau belum melalui kegiatan games atau permainan. Boleh tidak? Boleh? Boleh. Oke, untuk nama gamenya itu adalah ikuti kata-kata saya. Tapi clue-nya itu ada kata Ibu minta. Clue-nya apa? Ibu minta. Ibu minta. Jadi kalau misalkan ada kalimat Ibu minta titik-titik, maka kalian harus mengikuti kalimat
tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada kata ibu minta, berarti kalian diam saja, berarti tidak mengikuti perintah. Nah, oke, kita mulai ya. Silakan untuk berdiri. Oke, sekarang tepuk tangan dulu boleh? Keluhnya apa? Ibu minta. Barusan ada kata ibu minta tidak? Tidak. Ya, berarti kalian belum fokus. Oke, kita ulangi lagi. Angkat tangan kirinya. Ibu minta angkat tangan kirinya. Tangan kanan. Masih ada yang angkat tangan tidak? Ada Dewi ya, kelihatan. Dewi fokus deh. Oke, sekarang mulai lagi. Turunkan, masih angkat dulu tuh tangannya ya. Turunkan tangan kirinya. Oke, ibu minta turunkan tangan kirinya. Tepuk tangan dulu semuanya. Boleh sekarang ibu minta untuk duduk kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang visual, ibu berikan infografis atau mind mapping mengenai konfigurasi elektron. Terus ini LKPD-nya ya. Nah, untuk kelompok 2, ibu sediakan video pembelajaran. Terus kelompok 3, kalian ibu berikan lembar bacaan, terus ini LK-nya, terus ibu berikan alat peraganya. Ini alat peraganya namanya congklak konfigurasi elektron. Jadi kalian baca dulu ininya. Nanti kalian coba praktikkan pengisian konfigurasi elektronnya ke sini. Jadi misalkan tadi unsur Li kan 2 dan 1. Berarti kulit ke 1 isinya berapa elektron? 2. Berarti ininya 2. Nah, terus kulit keduanya 1. Berarti diisi oleh bulat-bulatan ini 1 elektron. Kalau misalkan sudah ya membaca infografisnya, terus bahan bacaannya, terus sudah menonton video, silahkan kalian bisa memulai mengerjakan LKPD-nya. Kemudian ibu harapkan seluruh anggota kelompok itu bisa berpartisipasi aktif ya, tidak ada yang hanya melihat, karena keaktifan kalian di kelompok itu ibu akan nilai. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok sini ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Silahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami pada sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke materi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Pertama, akan dijelaskan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konfigurasi elektron menurut teori atau mekanika kuantum, seperti ya, Boleh ditulis, Toy. jadi untuk penulisan unsur 9F yaitu
1s2, 2s2, dan 2p5. Iya. Untuk gambar diagram orbitalnya seperti ini. Yang di sini itu yang melambangkan 2s. Karena di sini juga ada 2s, lalu kita gambar diagram orbitalnya 2. Lalu untuk yang ini, 2p. Karena di sini ada 2p. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, ini untuk yang satu, jadi seluruh jumlahnya itu ada 5, yaitu karena elektron valensinya itu atau orbital permukaannya itu ada 5. Jadi ditulisnya 5. Dan untuk elektron valensinya itu 2 ditambah dengan 5 jadi sama dengan 7. Mungkin demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita saksikan bersama penampilan presentasi dari kelompok 1. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konfigurasi elektron menurut teori atau mekanika kuantum. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang mengikuti asas Pauli dan kaidah Pauli. Satu asas konfigurasi elektron dari tingkat energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Yang kedua, larangan Pauli. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ria, boleh sambil ditunjukkan ya hasil pembuatan mind mapnya, boleh ditunjukkan ke teman-teman yang lain. Gimana, bagus nggak? Bagus. Sok, boleh sambil dijelaskan yang poin ketiganya. Poin ketiga, kaidahan. Menurut kaidahan pengisian elektron, setiap orbital di subtingkat diisi elektron tunggal sebelum orbital diisi pasangan elektron. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menyimpulkan. Kira-kira hari ini kita sudah belajar materi apa saja? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh angkat tangan. Siapa? Dewi, silahkan. Kesimpulan dari konfigurasi elektron motor adalah elektron mengelilingi atom pada orbit atau kulit tertentu dengan tingkat energi yang berbeda-beda, dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti kulit K hingga kulit terluar kulit L, M, N. Dan kesimpulan mekanika kuantum adalah teori fisika fundamental yang menjelaskan perilaku materi dan energi pada skala subatomik melalui konsep seperti dualitas, gelombang partikel, probabilitas, posisi dan momentum tidak pasti, dan kuantisasi besaran fisik bersifat diskrit. Boleh tepuk tangan dulu kepada Dewi. Yang Ibu sedikit menguatkan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar materi konfigurasi elektron menurut Bohr, yaitu berdasarkan kulit K, L, M, N. Kulit pertama itu jumlah maksimal elektronnya ada 2. Kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, kulit kelima 50. Kemudian yang kedua, materi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, ada menurut Aufbau. Jadi menurut Aufbau, pengisian elektron itu kita mulai dari energi yang paling rendah baru ke energi yang paling tinggi. Menurut mekanika kuantum ada 4 orbital ya, ada S, P, D, dan
F. Jadi susunannya itu kan SS, PS, PS, DPS, FDPS, dan FDPS. Untuk orbital S maksimal elektronnya adalah 2. Untuk P 6, D 10, F 14. Kemudian menurut aturan Han, di mana pengisian orbital itu kita isi setengah penuh terlebih dahulu dengan arah panah yang ke atas. Baru sisanya kita isi dengan arah panah yang ke bawah. Kemudian yang ketiga asas larangan Pauli, di mana setiap elektron itu tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi, kemudian presentasi, dan tadi kalian sudah menyajikan produknya ya. Ada yang mind map, kemudian menjelaskan, dan ada yang memperagakan. Kemudian untuk asesmen kognitifnya kita akan menggunakan quizzes. Di grup Ibu sudah mengirimkan link quizzes, tapi yang paling bawah tuh ada Wayground. Coba kita mulai. Oke, lihat ke depan. 3 teratas diraih oleh siapa saja? Pertama Dewi, yang kedua Ulan, yang ketiga Amel. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan umpan balik. Refleksinya itu kita menggunakan situs Padlet. Di grup sudah Ibu kirimkan link. Ada di sana link namanya Padlet. Ada tidak? Ada. Silahkan kalian klik, kemudian kalian isi pertanyaannya, itu ada 3 nih. Ketika kalian sudah mengklik websitenya, kalian jawab atau tulis nomor 1, apa saja materi yang telah kalian pelajari, poin-poinnya saja. Kemudian yang kedua, apa yang belum kalian pahami, misalkan tadi belum menghafal susunan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Kemudian yang ketiga, tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang, pusing, sedih, marah, atau yang lainnya? Nah, perasaan itu kalian ungkapkan dengan emoji. Emot apa ini, Teh? Del, ini senang, terus ini apa? Gembira, cenah. Terus ada Ai Mariati. Perasaan Ai gimana ini? Ai senang dan apa ini, Teh? Tidak terlihat emotnya. Pusing. Terus Fitri, Ulan katanya Ulan susah ketika menjelaskan materi, tapi materinya paham. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada semua yang telah mengisi refleksi hari ini. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyebutkan materi apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian kesulitannya silahkan kalian belajar lagi di rumah untuk memahami materi lebih lanjut. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi sistem periodik unsur. Silahkan di rumah kalian baca-baca melalui internet untuk mempersiapkan materi di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa.
Doa sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membimbing kalian kurang maksimal. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari Ibu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.